Pandemi corona tidak hanya merubah aspek gaya hidup, namun juga merubah banyak agenda. Salah satunya agenda besar Pilkada serentak 2020. Tidak hanya waktu dan mekanisme pelaksanaan yang berubah, namun anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020 juga mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara jurnalis Kompas TV Farida Amalia bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Kendal Hefi Indah Oktaria. Ya saudara, pandemi corona merubah semua aspek, salah satunya yaitu aspek gelaran Pilkada serentak 2020. Tidak hanya jadwal yang berubah, namun juga anggaran yang mengalami pembengkakan. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Kendal, Ibu Hefi Indah Oktaria. Apa kabar ini Bu Hefi? Selalu happy aja nih tiap harinya. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Ya ini Bu Hefi, sayangnya Pilkada 2020 ini berubah nih, tidak seperti yang sebelumnya sempat kita obrolkan sebelumnya. Selain berubah jadwalnya yang tadinya September, 23 September, sekarang menjadi 9 Desember. Tentunya tahapannya juga waktunya ini sudah bergeser. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini anggarannya membengkaknya seberapa sih? Kalau kemarin-kemarin juga ada di berita disampaikan bahwa anggaran dari KPU Kabupaten Kendal mengalami pembengkakan hingga 9,7 miliar. Wow. Dari yang sebelumnya 35,9 miliar. Cukup banyak sekali. Ya. Ini bagaimana ini Bu Evi? Iya Mbak Lia, memang sih ya karena ini dampak pandemi Corona, COVID-19 itu memang membuat kita harus menyesuaikan kan begitu. Jadi tahap awal pertama yang dilakukan oleh KPU RI waktu itu menginstruksikan hasil rapat dengan pendapat dengan DPR RI waktu itu. Memutuskan 9 Desember dilaksanakan dengan syarat bahwa ada pengurangan pemilih di tiap TPS. Pengurangan pemilih. Oh, berarti yang harusnya TPS kuotanya. Ya, maksimal awalnya kan 800 ini. 800 pemilih kemudian disepakati untuk dikurangi menjadi 500 pemilih. Mungkin dengan maksud tidak kemudian ada kerumunan terlalu besar, waktunya juga mungkin lebih panjang kan ya. Karena kalau 800 pasti orang pengennya cepet-cepet. Nah, dengan 500 ini mungkin ada jarak yang harus disiapkan di TPS juga bisa memenuhi di 500 pemilih. Sehingga pastinya ada penambahan TPS nih. Nah, ini kan. Penambahan TPS di Kendal itu setelah kita petakan, itu kita ngadakan pemetaan TPS lagi, itu kita tambah sekitar 397 TPS. 397 dari 1.845 menjadi 2.242. Sehingga automatically ada anggaran tambahan nih dengan akibat penambahan TPS itu, mulai dari honor, kemudian pembuatan TPS dan runtutannya kan begitu. Iya, betul. Nah, kemudian ini kita pandemi corona juga, nah gitu ya. Nah Protokol sehingga kesehatan. Betul. Kita dituntut kemudian untuk melakukan protokol pencegahan COVID-19. Otomatis yang tadinya di anggaran sebelumnya belum ada, nah dan ini harus dianggarkan, nah begitu. Tapi KPU sudah kemudian merestrukturasi anggaran, kita menghemat karena ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tadinya bisa dilaksanakan, misalnya untuk sosialisasi untuk masyarakat luas gitu ya, maksudnya masyarakat dengan massa yang banyak itu akhirnya tidak bisa kita lakukan. Kemudian mengurangi pertemuan-pertemuan tatap muka, bintek-bintek yang mungkin tidak memerlukan teknis begitu bisa dikurangi. Kemudian perjalanan dinas juga tidak, karena kita sudah mulai beradaptasi dengan bintek webinar gitu online begitu ya, sehingga ada anggaran-anggaran yang bisa kita hemat. Sehingga kemarin KPU sudah membahas dengan TAPD, itu kita hemat sekitar 2,1 miliar. Lumayan. Ya, jadi 9,7 miliar yang kita ajukan, nah sudah dihemat dikurangi 2,1 miliar. Sehingga tinggal 7,6 miliar yang kemudian kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian waktu kemarin tanggal 7 Juni kita juga sudah bahas dengan TAPD, Pemda menyanggupi untuk menambah anggaran untuk keseluruhan anggaran tambahan TPS dan protokol COVID di angka 3,9 miliar.
Nah, kemudian sisanya kita dimintakan oleh Pemda untuk pemenuhannya dari APBN. APBN. Oh, berarti dari Pemda sudah ada, dari APBN ini menunggu Dari putusan APBN. putusan APBN. Setidaknya dengan anggaran 7 sekian itu masyarakat sudah ibaratnya untuk protokol kesehatan sudah aman gitu ya Bu. Ada masker, face shield, sarung tangan untuk petugas, terus kemudian ada hand sanitizer, disinfektan, plastik pembatas antar petugas. Nanti ada juga teman-teman dari pemilih itu kita akan bekali sarung tangan sekali pakai. Jadi ketika masuk sudah di TPS sudah steril dengan tangannya itu. Nah, kami berharap kemudian ini para pemilih juga kemudian sadar diri sudah ya, ini karena sudah coronanya sudah jadi biasa gitu ya. Jadi masker itu juga harus dipakai di setiap saat. Nah, Karena kalau terjadi kerumunan di TPS itu kan tidak bisa jaga jarak berjauhan. kita akan atur Mbak. Jadi memang TPS nanti diperbesar, kemudian jarak kursi antar di dalam ruang tunggu itu antar pemilih nanti akan ada jarak 1 meter. Space-nya. Antrian juga di luar akan kita kasih jarak. Nah itu nanti akan kerjasama. Bagaimana kemudian nanti ini bintek kepada teman-teman KPPS untuk bisa juga tidak hanya kemudian melaksanakan tugas sebagai KPPS, tapi juga menjaga protokol COVID di TPS. Gitu. Mungkin masyarakat masih bertanya, ada yang bertanya nih Bu Evi, kalau ini sudah disiapkan protokol kesehatan dari masker, cuci tangan, hand sanitizer, untuk alat pencoblosannya nanti apakah tetap seperti yang dulu? Ya, kalau sementara ini sih teknis yang kita buat itu masih tetap pakunya ada satu, tapi hanya ada sarung tangan tiap pemilih nanti. Sarung tangan pemilih. Tiap pemilih akan dibekali sarung tangan plastik itu dan akan melakukan pencoblosan. Setelah itu plastiknya langsung dibuang di situ. Jadi teknik tinta pun juga sama nanti. Tintanya biasanya kita celupin nih ya. Nah, itu besok kita akan pakai perantara pipet. Iya. Oke, itu yang tambah budget lagi berarti itu ya. Jadi memang protokol COVID ini yang memakan sebagian besar tambahan anggaran yang diajukan. Untuk termogan misalkan nih dalam PPS, sebelum masuk kan biasanya termogan. Kalau tiba-tiba ada yang di atas 38. Ya, dalam draft teknis yang sudah disampaikan, kita nanti akan menunggu tetap PKPU dari KPU RI, draft teknisnya seperti apa. Pasti dalam draft itu ada bilik khusus untuk pemilih yang akan disediakan. Jadi kalau 38 di atas 38 akan diarahkan ke bilik khusus yang khusus untuk mereka yang tidak bisa masuk ke TPS. Nah, itu dengan mekanisme tambahan dana lagi nih, Mbak. Iya, tambah bilik satu lagi nih kayaknya. Ya, nanti akan kita tunggu PKPU teknisnya. Ya, pasti KPU RI sudah menyusun itu secara teknis disesuaikan dengan protokol COVID gitu. Berarti setidaknya ada petugas kesehatan juga yang stay di TPS tersebut? Mungkin kita kerjasama dengan Pemda, tapi mungkin tidak per TPS ya Mbak ya, karena TPS kita Banyak banyak sekali. tenaganya juga mungkin banyak. Mungkin bisa mengcover 2-3 TPS atau mungkin ada yang khusus daerah-daerah yang mungkin di zonanya agak rawan, itu mungkin dikonsentrasikan.